Mengapa Tuhan tidak menghapus kejahatan? Oke, mari kita analogikan dunia ini dengan pentas wayang. Sementara kehidupan adalah judul lakon dari pentas wayang tersebut. Kita manusia adalah wayang-wayang yang menjalani aneka peran dalam lakon tersebut. Sedangkan Tuhan adalah penulis skenario sekaligus dalam pengatur dalam pementasan itu. Dalam setiap lakon selalu ada wayang yang ditampilkan sebagai pemeran karakter protagonis dan juga antagonis. Karakter protagonis biasanya identik dengan sikap-sikap yang jujur, adil, baik, benar, dan lain sebagainya. Sebaliknya, karakter antagonis identik dengan sikap-sikap nakal, cula, zolim, dan kejam. Karakter protagonis biasa disematkan para dalang pada kesatria, sementara karakter antagonis biasa disematkan pada para raksasa seperti Buto Cakil. Dalam sebuah lakon, Buto Cakil oleh dalang diberi peran sebagai pemerkosa, pencuri, perampok, dan pembunuh sadis tanpa belas kasih. Ulah brutal Cakil baru terhenti setelah berhasil dilumpuhkan oleh seorang kesatria tampan yang baik hati, gagah, dan juga jujur serta adil. Pertanyaannya, apakah dalang akan menganggap perbuatan peran Buto Cakil dalam lakon tersebut sebagai kejahatan? Sebaliknya, apakah perbuatan kesatria yang membunuh Buto Cakil akan dianggap kebaikan oleh si dalang? Tidak. Bagi dalang, kedua sosok tersebut sama bergunanya, sama pentingnya. Kedua wayang itu sengaja dibuat dan dimainkan dengan peran berbeda dalam suatu pementasan agar pentas menjadi hidup dan juga atraktif. Terus, apakah Buto Cakil akan disebut sebagai sosok jahat dan si kesatria akan dianggap sebagai sosok baik oleh si dalang dalam pentas tersebut? Juga tidak. Keduanya dibuat diukir dengan susah payah, menggerahkan pikiran, tenaga, dan juga waktu. Jika wayang-wayang itu dirusak, misalnya gapitnya patah atau warnanya memudar, maka gapit itu akan diganti atau diperbaiki dan wayang tersebut dicat ulang. Analogi dengan itu boleh jadi di benak Tuhan tidak ada yang namanya kejahatan atau kebaikan. Semuanya hanyalah skenario yang sengaja dibuat agar pentas kehidupan ini berlangsung secara dinamis. Boleh jadi di mata Tuhan tidak ada manusia yang dikategorikannya sebagai orang jahat atau orang baik. Semuanya sama saja. Karena itu tidak ada perlunya Tuhan melenyapkan manusia jahat dan kejahatan. Apa yang kita sebut kejahatan tidak lain adalah perbuatan yang menyebabkan kita merasa dirugikan. Sebaliknya, kebaikan adalah perbuatan yang menguntungkan dan mengenakan kita. Jadi, kejahatan dan kebaikan itu hanyalah persepsi kepentingan. Pertanyaannya, apakah tindakan menghukum mati, memperkosa, merampok, koruptor layak disebut sebagai perbuatan baik? Apa jahatnya si terhukum dan apa baiknya si penghukum? Seperti itu. Demikian jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan juga masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.